Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Oke, kali ini saya mau sedikit men-share tentang beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam mendesain sebuah dapur di rumah tinggal. Mungkin di sini akan saya sampaikan hanya beberapa hal yang umum ya. Bisa jadi kita berbeda pendapat boleh. Ini hanya apa yang biasanya akan saya perhatikan ketika saya mau mendesain sebuah dapur di rumah tinggal. Jika kalian merasa ada yang kurang, bisa komentar di kolom komen ya, supaya kita bisa mungkin sedikit diskusi. Oke. Di sini yang pertama adalah peletakan peralatan masak. Jadi kita perlu ketahui dulu nih sebelumnya peralatan masak apa saja yang akan kita perlu siapkan tempatnya di dapur. Karena kan setiap setiap orang, setiap rumah biasanya punya preferensi terhadap cara memasak yang berbeda, sehingga peralatan masak yang harus disiapkan pun juga berbeda. Nah, di sini beberapa peralatan umum yang biasanya ada di rumah seperti kompor ya, kitchen sink. Kitchen sink itu bahasa Indonesianya wastafel, kemudian rak piring, kulkas, rice cooker ya. Umumnya itu mungkin ada tambahan blender, itu juga bisa kita masukkan. Nah, peletakan dari setiap peralatan masak ini perlu kita tata dengan baik supaya kegiatan memasak itu bisa berjalan dengan nyaman bagi pengguna si dapur. Jangan sampai nanti kita meletakkan peralatan itu sembarangan, sehingga yang menggunakan dapur nanti harus lari-lari di dapur atau kesulitan untuk menggapai peralatan masak yang diperlukan ketika sedang memasak. Yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah ruang sirkulasi. Jadi ruang sirkulasi di sini mungkin perlu diketahui bahwa biasanya kegiatan memasak itu kan butuh waktu yang cukup lama, bisa setengah jam, bisa 1 jam, bisa lebih ya. Sehingga ketika ada seseorang yang sedang memasak, maka kita perlu menyiapkan ruang gerak atau ruang sirkulasi bagi penghuni rumah yang lain. Misalkan jika ada yang mau mencuci tangan di kitchen sink, atau ada yang mau mengambil makanan di kulkas, atau ada yang mau mengambil nasi di rice cooker, mau mengambil piring, sehingga kita perlu mempersiapkan space lebih. Jadi harus ada space untuk bekerja, untuk space untuk orang masak, dan space untuk orang lewat. Jangan sampai ruang yang tersedia itu sangat mepet sehingga tidak ada lagi ruang untuk orang mau lewat ya. Sehingga kalau ada yang mau lewat, maka harus mengganggu yang masak, itu tidak boleh. Oke, selanjutnya kita ada akses ke ruang luar ya. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting, karena kegiatan memasak itu menghasilkan asap, menghasilkan gas, yang mana gas itu kadang, atau asap itu kadang mengandung minyak, mengandung uap air yang cukup tinggi, sehingga harusnya asap dari kegiatan memasak itu dibuang keluar, bukan dibawa ke dalam ruangan. Sehingga dapur itu sebaiknya memiliki akses ke ruang luar, atau kalaupun tidak memiliki akses ke ruang luar, maka kita perlu menyiapkan kitchen hood. Kitchen hood itu adalah exhaust untuk dapur, biasanya ditaruh di atas kompor ya, supaya nanti asap yang dihasilkan oleh kompor tersebut langsung dihisap oleh kitchen hood dan dibuang langsung keluar. Itu kalau misalkan kita tidak bisa menyiapkan ruang dapur yang langsung terhubung ke ruang luar. Oke, selanjutnya adalah pengguna. Nah, kita perlu mengidentifikasi siapa yang akan menggunakan dapur. Apakah dia seorang cowok atau seorang cewek,
tinggi badannya berapa, itu perlu kita ketahui karena ini berkaitan dengan ergonomis ya. Jangan sampai kita nanti men-setting tinggi meja itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, karena setiap orang yang tingginya berbeda pasti memiliki ergonomis yang berbeda terhadap ketinggian dari sebuah meja masak ya, meja dapur. Kemudian juga kita perlu memperhatikan kompor yang mau kita pakai itu apakah kompor tanam atau kompor yang ditaruh di atas meja, karena kalau kompor tanam maka nanti posisi memasak itu sejajar dengan meja ya, langsung di atas meja karena kompornya rata dengan meja. Tapi kalau kita mau pakai kompor yang ditaruh di atas meja dapur, maka ada penambahan tinggi kompor untuk kegiatan memasak. Jadi kita perlu berhati-hati, jangan sampai udah mejanya tinggi terus nanti ditambah lagi ketinggian kompor sehingga posisi wajan itu akan terlalu tinggi bagi si orang yang akan memasak. Itu perlu kita perhatikan. Selanjutnya kita perlu mengecek fungsi ruang terdekat. Di sini sebaiknya kalau saya menyarankan dapur itu bersebelahan dengan ruang luar seperti taman atau perkerasan, pokoknya ruang luar lah ya, agar asap yang dihasilkan itu langsung kita buang keluar. Dan kalaupun tidak bisa, maka kita harus menyiapkan kitchen hood tadi. Kalau untuk fungsi ruang terdekat yang sangat perlu dihindari bagi saya adalah toiletnya. Jangan sampai dapur itu menjadi akses untuk mau masuk ke toilet, karena dapur itu area makanan ya, dimana kita membuat makanan yang harus higienis, steril, sedangkan toilet itu adalah tempat untuk kita buang hajat ya, untuk membuang kotoran, sehingga ini dua hal yang sangat bertentangan, sehingga jangan sampai aksesnya berdekatan, kalau bisa kita buat saling berjauhan. Oke, selanjutnya ada perpipaan. Perlu kita sadari bahwa kegiatan memasak itu membutuhkan air bersih, sehingga kita perlu memperhatikan di mana jalur air bersih dari tandon mau dibawa ke dapur. Kemudian juga kita perlu memperhatikan air bekas cuci piring itu dibuangnya mau lewat mana. Nah, kita harus sadar bahwa di sana ada perpipaan yang perlu kita desain ya, kita perlu siapkan. Selanjutnya mengenai kelistrikan ya, peralatan-peralatan seperti kulkas, rice cooker, blender dan sebagainya itu membutuhkan listrik, sehingga kita perlu memperhatikan di mana mau meletakkan stop kontak. Nah, stop kontak ini jangan sampai terlalu dekat dengan kompor karena takutnya tersambar oleh api. Jangan pula terlalu dekat dengan kitchen sink, takutnya nanti kena cipratan air sehingga bisa menyebabkan konsleting. Stop kontak sebaiknya kita letakkan berdekatan dengan peralatan-peralatan yang memang membutuhkan listrik, sehingga kabel dari peralatan listrik tersebut tidak menjulur kemana-mana. Kemudian juga kita harus memastikan bahwa posisi stop kontak tersebut, kalau ini dapurnya semi outdoor ya, stop kontaknya jangan sampai terkena cipratan air hujan atau tampias, karena itu pasti akan berbahaya. Oke, itu saja untuk sharing pada video ini. Semoga sharing pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.